Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Muzakia. Di sini saya akan mengikuti lomba Bulan Literasi dengan mata lomba menceritakan kisah pahlawan. Di sini saya akan menceritakan kisah Insinyur Soekarno. Soekarno adalah presiden pertama Indonesia yang telah banyak berjasa dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Oleh sebab itu, Soekarno dijuluki sebagai Bapak Proklamator Indonesia. Selain sebagai proklamator, perjuangan Soekarno dalam kemerdekaan Indonesia sudah dimulai jauh sebelumnya. Lantas, apa bentuk perjuangan Insinyur Soekarno? Pada tahun 1926, Soekarno telah mendirikan Elgimentis Studi Club di Bandung, Jawa Barat yang merupakan cikal bakal dari Partai Nasional Indonesia atau PNI. PNI didirikan pada tanggal 4 Juli 1927. PNI adalah salah satu partai yang menuntut tercapainya kemerdekaan Indonesia dari para penjajah Belanda. Karena tingginya nasionalisme yang dijunjung oleh Soekarno lewat PNI, ia sempat ditangkap oleh pemerintah Belanda pada tanggal 29 Desember tahun 1929. Soekarno terpaksa harus dipenjara selama 4 tahun di penjara Sukamiskin di Bandung. Setelah bebas pada tahun 1934, penderitaan Soekarno masih harus terus berlanjut, di mana ia diasingkan di kota Ende, Pulau Flores, sebelum akhirnya dipindahkan ke Bengkulu pada tahun 1938. Pada tahun 1942, Soekarno bersama dengan Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur membentuk 4 serangkai. 4 serangkai adalah kelompok nasionalis yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Serangkai memutuskan untuk bekerja sama dengan Jepang agar dapat mendapat dukungan atas kemerdekaan Indonesia. Namun sayangnya, Jepang justru memanfaatkan kondisi ini agar bisa mengambil kekayaan Indonesia dan memperkerjakan rakyat pribumi sebagai kerja paksa atau romusa. Lebih lanjut, salah satu bentuk perjuangan Insinyur Soekarno bagi bangsa Indonesia adalah menggagas Pancasila. Pada tanggal 29 April tahun 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI. Tujuan BPUPKI adalah untuk menarik simpati dari masyarakat Indonesia dengan memberikan janji kemerdekaan. Dalam sidang yang ini, tepatnya tanggal 1 Juni tahun 1945, Soekarno menyampaikan gagasan dasar negara Indonesia yang saat ini dikenal dengan Pancasila. Setelah dibentuk, BPUPKI melaksanakan sidang pertama mereka yang berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Sebelum mengumandangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, Soekarno lebih dulu diasingkan ke Rengas Dengklok oleh golongan muda. Sebab Soekarno enggan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia setelah Jepang kalah dari sekutu. Alasannya, Soekarno masih harus menunggu dulu keputusan dari PPKI. Selama diasingkan di Rengas Dengklok, Soekarno terus didesak oleh golongan muda untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pada akhirnya, karena merasa terdesak, Soekarno pun mengabulkan permintaan para golongan muda. Begitu kembali ke Jakarta, Soekarno dan Muhammad Hatta langsung menyusun naskah proklamasi. Setelah disusun, naskah tersebut diketik oleh Sayati Melik yang kemudian ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Akhirnya, tanggal 17 Agustus tahun 1945, Soekarno membacakan teks proklamasi tersebut kepada masyarakat Indonesia. Baik, itu saja kisah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.